Bismillahirrahmanirrahim. Babu sunnatil asri. Bab menerangkan tentang sholat sunnah asar. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis dari Ali bin Abi Thalib, moga-moga Allah meridainya. Qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli qabla al-asri arba'a raka'atin, selalu salat sebelum asar 4 rakaat. Yafsilu bainahunna bitaslimi, di mana beliau memisahkan yang 4 rakaat dengan salam. Alal malaikati, yang dimana salam itu ditunjukkan kepada malaikat. Al-muqarrabina, yang dekat dengan Allah. Wa ma tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kaum muslimin dan dari kaum mukminin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW selalu sholat sebelum asar itu 4 rakaat, dan masing-masing rakaat yang 4 itu beliau tunjukkan kepada malaikat yang dekat dengan Allah. Dan kelakuan beliau ini diikuti oleh kaum muslimin dan kaum mukminin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis dari Umar radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, rahimahullahu, semoga Allah memberi rahmat, imra'an shalla qabla al-asri arba'an, kepada seseorang yang suka mengerjakan sholat sunnah asar 4 rakaat. Dan di hadis kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan seseorang yang sering mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Beliau mendoakannya agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rahmat kepada seseorang yang sering mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar itu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan hadis dari Ali bin Abi Thalib, moga-moga Allah meridainya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-asri rak'ataini, adalah Nabi selalu salat sebelum asar itu 2 rakaat. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Babu sunnatul maghribi ba'daha wa qablaha. Bab menerangkan tentang sholat sunnah sebelum asar, sebelum maghrib dan setelah maghrib. Taqaddama fi hadhihi al-abwab, pada pembahasan terdahulu pada ini bab-bab hadis Ibnu Umar wa haditsun Aisyah, wahuma, dan hadis dari Ibnu Umar dan Aisyah ini sahihani, hadisnya sahih. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal maghribi rak'ataini, adalah Nabi selalu mengerjakan sholat sunnah setelah maghrib 2 rakaat.
Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abdullah bin Mughaffal, moga-moga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sallu qablal maghribi, salatlah kalian sebelum maghrib. Qala fi tsalitsati, lalu beliau bersabda untuk yang ketiga kalinya, liman syaa, bagi siapa yang mau. Poin dari hadis ini ialah Rasulullah menyuruh kita untuk selalu mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib. Akan tetapi Rasulullah itu tidak memaksakan kita untuk mengerjakannya, dan tidak juga melarang kita untuk mengerjakan sholat sunnah itu. Akan tetapi liman syaa, bagi siapa yang mau. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan hadis dari Anas, moga-moga Allah meridainya, qala, ia berkata, laqad ra'aitu kibara ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat tokoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabtadiruna as-sawari, selalu terburu-buru, indal maghribi, untuk mengerjakan sholat sunnah maghrib. Hadis ini menceritakan tentang ada seseorang tokoh sahabat Rasulullah SAW yang apabila sahabat ini kalau sudah mendengar berkumandang azan maghrib, beliau ini selalu terburu-buru untuk pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib. Jadinya kita di sini bisa mengambil contoh dari tokoh sahabat ini, yang apabila kita sudah mendengar apabila kita mendengar orang sudah baru berkumandang azan, kita terburu-buru untuk pergi ke masjid untuk bisa mengerjakan sholat sunnah maghrib. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Wa anhu, dan hadis dari Anas lagi, qala, ia berkata, kunna nusalli ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami salat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini, 2 rakaat, ba'da ghurubis syamsi, setelah terbenamnya matahari, qablal maghribi, sebelum maghrib. Faqila, kemudian ada seseorang yang bertanya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallahuma, selalu salat 2 rakaat sebelum maghrib itu? Qala, maka Sayyidina Anas menjawab, kana yarana nusallihuma, adalah beliau melihat kami mengerjakan salat sunnah itu, falam ya'murna, beliau tidak menyuruh kita, beliau tidak melarang kita, walam yanhana, dan tidak juga melarang kita. Jadinya kita di sini bisa mengambil pelajaran dari hadis Anas yang kedua ini, yang dimana di sini menceritakan tentang ada seseorang yang bertanya kepada Sayyidina Anas,
Yang seseorang ini bertanya, apakah Rasulullah SAW selalu mengerjakan salat sunnah sebelum maghrib itu? Lalu Sayyidina Anas menjawab, kepada seseorang yang bertanya itu, karena yarana nusallihima, adalah beliau melihat kami mengerjakan sholat sunnah itu, falam ya'murna, beliau tidak menyuruh kami, walam yanhana, dan tidak juga melarang kami. Jadinya di sini siapa yang mau udah, karena Rasulullah tidak melarang kita dan tidak juga memaksakan kita untuk mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib itu. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Wa anhu, dan hadis dari Anas lagi, qala, ia berkata, kunna bil Madinati, adalah kami di Madinah, fa idza adzanna al muadzinu, adalah mengumandangkan azan pada seorang muazzin lis salatul maghribi, untuk salat maghrib, ibtidarus sayari, orang-orang terburu-buru faratahu rakaataini, untuk mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, hatta inna rajula, sehingga ada orang asing, hatta inna rajulal ghariba, sehingga bahwasanya ada orang asing, la yadkhulul masjid, yang masuk ke dalam masjid, fayahsabu, maka ia mengira, annas salata, bahwa salat maghrib qad sulliyat, telah dikerjakan, min katrati man yusallihima, karena banyaknya orang yang mengerjakan sholat sunnah. Rawahu Muslim. Dan hadis ini menceritakan tentang ada seseorang yang asing yang masuk ke dalam masjid, lalu ia melihat semua sahabat mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib itu 2 rakaat, sampai ia mengira bahwa sholat maghrib sudah dikerjakan, padahal orang lagi sholat sunnah sebelum maghrib. Saking banyaknya orang yang mengerjakan sholat sunnah itu, sampai ia itu mengira bahwa sholat maghrib itu sudah dikerjakan, akan tapi kan tidak. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marji wal ma'ab.